Selamat pagi, Bu. Pagi. Boleh lihat KMS-nya? Namanya siapa? Ibu Marhumi. Bu Marhumi. Ini nama anaknya? Muhammad Aftar. Bentar ya. Tanggal lahirnya? 26 Februari 2002. 2002. Laki-laki ya? Iya. Alamatnya di? Jalan Turi Putih 7 2012. Ibu waktu hamil beratnya berapa? Coba saya cek di sini. Waktu hamil. Anak, ibu. Masih ingat nggak Bu, beratnya berapa? 60 ya? 60 lebih deh. Assalamualaikum warahmatullahi. Hamil ke yang paling depan. Hamil keempat. Waktu melahirkan usia kehamilan ada 9 bulan. Iya. Anak keempat ya. Sebelumnya memang menyusui kah? Iya. Semuanya. Pernah keguguran nggak? Waktu hamil dapat biskuit. Iya. Biskuit dulu hamil. Berarti dulu kurus. Enggak, abang normal aja. Iya. Kayak gini-gini aja kan? Iya. Kayak gini pokoknya nggak pernah yang kurus sama yang gemuk enggak. Tekanan darah waktu hamil normal aja kak? Tensi yang pas anunya aja pas apa nah yang pas minggu hari. Oh, tensi. Ada Ini ada komplikasi. riwayat. Jadi waktu hamil hipertensi ya berarti ya? Mau aja makan kalau waktu hamil? Kalau lewat pesan itu kan ya aku masuk. Sama bidanya dikasih tablet tambah darah. Minum? Setiap hari? Iya. Diminum pakai apa Bu biasanya? Diminum pakai apa tablet tambah darah? Air putih aja ya? Pernah nggak pakai teh? Susu? Enggak. Setiap hari konsumsi air waktu hamil berapa gelas? Banyak pokoknya. Aku anu Minimal kan 18 lebih. iya, lebih. Adik sehat aja sekarang. Waktu lahir beratnya kemarin gimana terakhir? 5 kilo kemarin Ya. Ini saya lihat ini ya naik ya. Berarti waktu lahirnya di mana? Waktu lahir langsung ditaruh di dada. Berapa menit? enggak pakai jam sih, ada kayak 15 menit lah 15 menit ya. dibandingkan lo yang di dada kan bersentuhan langsung. Iya. Terus berarti ASI digunakan? Iya. Ibu kalau menyusui gimana? Maksud saya disusui ganti-ganti langsung atau sampai bayinya nggak mau baru diganti Ganti-ganti. Jadi Enggak nanti pas yang anu yang pas kayak ini sedikit airnya tahu sedikit gimana? enggak anu ya kayak dilepas. Oh ngelepas sendiri baru diganti. Jadi nggak ibu langsung ganti 2 menit enggak. Jadi tergantung spontan ya. Sehari berapa kali menyusui? Pokoknya udah bentuknya bayi. Pokoknya kalau anu aku sih anunya per 2 jam. Kalau ibu 2 jam, 2 jam minimal ya.
sejak lahir itu Iya. pernah pakai botol ya? Botol lain, botol susu kah atau botol Kalau air? pas enggak botol susu. Pas banyak-banyak Camping pernah juga. Jadi disimpan sampai sekarang aku camping. oh, karena lebih ya. Iya. Disimpan Di kulkas. Tapi kadang cuma 2 hari aja habis. Karena kalau simpen kayak gini kan. karena lebih ya. Iya. Ada kesulitan menyusui nggak Bu? Enggak ada, alhamdulillah enggak ada. Ibu bisa praktekin nggak? Ini kan kebetulan Ibu nggak bawa bayi. Iya. Waktu menyusui bayinya gimana posisi bayi? Ini kan. Ini. Menghadap kemana dia bayinya itu? Maksudnya Bayinya posisi tubuh bayi menghadap kemana? sini ke anu Ke ke atas Ke atas? iya, terus kepalanya jadi anu di oh gitu ya. Kalau Ibu ya kasih Ibu ya. Oke, jadi badan ke atas, kepalanya balik oke. aja, kepalanya dimiringkan. Disangga ya. Iya, Badan lurus. iya. Oke, terus kalau pas nyusu yang mana yang di apa yang di apa yang masuk ke dalam mulut bayi itu yang wilayah mana? Yang Putihnya aja kah atau yang mana? Putihnya aja yang masuk. Yang sekitarnya itu Enggak terlalu, soalnya putingku enggak kayak gimana ya? besar. Enggak besar sih, tapi itu aja yang masuk. Oke, berarti putihnya aja ya. Mm-mm. Kalau pas nyusul dagunya nempel nggak ya biasanya adik? Nempel Ke anu ke apa tuh nah yang sekitarnya itu. ke payudaranya. Iya. Oke. Mulutnya buka lebar. Mm. Bibirnya ada sampai keluar nggak? Sampai doer gitu nggak? Enggak. Nggak ya? Enggak. Pernah nggak Ibu lihat pipinya adik itu waktu menghisap sampai apa kayak Kayak susu kembung gitu? Kayak masuk ke dalam? Enggak juga kok. Enggak. Nggak juga ya. Tapi belum pernah kasih susu formula ya? Pernah. Oh pernah. Usia berapa? Ya anu kalau malam kan dia ndak kalau malam dia apa itu ndak minum asiku karena aku pumping. Kadang kalau dia anaknya ini ndak orangnya ndak sabaran, jadi kalau kayak di kulkas, aku simpan di kulkas kan harus dihangatkan dulu. Dia ndak jadi kadang aku bantu, tapi kadang 2 kali aja aku kasih sampai Sejak lahir pernah dikasih susu formula? Iya. Oh sejak lahir. Iya, tapi cuma 2 kali. Pokoknya dia kayak malam aja loh, malam. Paling 2 kali aja itu sampai pagi kayak gitu rata-rata. Paling banyak sudah 3 kali. Sekarang usia adik kan ini ya Hampir 2 bulan. 2 bulan ya. 2 bulan. Oke. Rata-rata malam itu kayak 2 kali aja sehari itu. Oke. Kalau stok ASI sih ada, cuma dia nggak sabaran. Oke, terus Ibu tahu nggak? Ibu kan lagi menyusui nih. Porsi makan Ibu seperti Iya. apa? Apakah sama dengan Nggak ya jelas nambah lah. atau sama waktu Lebih besar daripada sebelum menyusui. lebih besar ya? Terus sama nggak waktu hamil? Kira-kira? Kalau waktu hamil nggak, kayaknya lebih anu nih, yang pas menyusui. Pokoknya Apa yang dikit-dikit. Ibu rasa waktu menyusui? Pokoknya dikit-dikit lapar. Lapar ya, udah lapar. Jadi seharusnya seperti apa daripada orang normal? Lebih banyak berapa? Lebih banyak pas menyusui. Tapi Ibu nafsu makannya baik aja ya, maksudnya Iya. yang bagus aja, Iya. nggak ada mual muntah gitu Enggak, kan? enggak ada. Jadi Bu, ini ya karena Ibu sudah tahu. Tadi kata Ibu berapa porsinya Bu? Ibu biasanya makan apa aja? Mulai dari Maksudnya makanan pokoknya apa kira-kira Bu? nasi. Nasi ya. Pernah nggak ganti selain nasi? Nasi itu apa sih? Kayak kalau Ibu tahu, Maksudnya nasi itu jenis apa? Makanan pokok kah? iya. Makanan pokok ya? Iya. Dia sumber apa? Sumber Sumber karbohidrat. karbohidrat ya. Jadi sebagai tenaga. Yang Ibu ketahui sumber tenaga itu selain karbohidrat dari sumber tenaga dari nasi tadi apa aja? Kayak sagu, kentang, Oke. Ada lagi? lagi ya.
kayak ubi-ubian itu kan. Bagus sekali. Jadi itu sudah kurang lebih sama ya. Iya. Terus selain itu di dalam satu piring itu kan ada nasi. Habis itu Ibu makan apa lagi? Kayak ikan, sayur, gitu. Ikan ya. Ikan itu jenis makanan apa itu? Protein. Protein apa? Sumber protein? Hewan. Hewani ya. Hewani selain dari ikan mungkin apa lagi ya? Nabati. Iya. Nabati ya. Nabati contohnya? Kayak tahu, tempe. Tempe. Oke. Terus selain dari ikan yang hewani tadi itu? Kayak daging. Gantinya ya. Iya. Terus kalau tahu tempe selain itu kan termasuk protein nabati. Iya. Protein nabati, hewani berarti itu masuk makanan hewani tadi sudah. Nabati tadi tahu tempe. Iya. Nah, itu kan kacang-kacangan ya. Iya, kacang-kacangan. Habis itu sayur tadi itu sama apa lagi? Buah. Buah ya. Sayur sama buah ya. Oke. Ibu biasanya makan nasi berapa centong tuh kalau sehari? Kalau menyusui? pertama Pas itu menyusui gitu. sekarang pas makan nasi itu dua centong. Tapi Sekarang? kadang nambah. 2 centong sekali makan. Iya, Nah sehari itu berapa kali? 3 lah. 3 kali ya. Tapi kalau kadang juga 4 kali. Dalam 4 kali. Mm-mm. Oke. Terus untuk lauknya gimana? Lauk misalnya ikan, Mm-mm. lauk hewani ya. Makanan hewaninya itu gimana? Berapa? Misalnya berapa ekor kah? Kalau sih Pernah nambah? iya. Kalau hewan kayak nambah, pokoknya nambah. Nambah semua. Mm-mm. Sayur berapa Iya. tuh? Aku kalau sayur iya. Suka aja sayur. Iya, karena memang nggak bisa makan kalau nggak ada yang berkuah-berkuah. Oh, sayur yang berkuah. Jadi lebih banyak makan kuahnya atau Pokoknya sayurnya sama kuahnya. Sama kuahnya Iya, karena ya. dari dulu kalau ada makan nggak porsinya berapa? Ada nggak semangkok sekali? enggak nyampe semangkok lah. 1 gelas? Tapi yang pas baru melahirkan kan karena pengen merangsang ngasih keluar yang memang kupaksa itu pokoknya sayur, lebih ke sayur. Oh, lebih ke sayur ya. Selama menyusui. Iya, enggak yang pas seminggu lah habis melahirkan kan Oh, karena pas mau melahirkan. karena produksi ASI Pas. kan itu. Terus itu apa namanya? Jadi nggak ada satu mangkok, mungkin berapa sendok sayur? Setengah lah kayaknya. Setengah mangkok. Setengah mangkok. Setengah mangkok. Hmm. Kalau buah selalu ada di rumah. Kalau buah paling pisang. Pisang ya. Iya, yang stay. Mm-mm. Yang Ibu kalau- makan kan misalnya yang stay mungkin tiap hari pisang. Setiap hari ada makan berapa buah pisang? Pisang apa itu contohnya? Pisang kecil-kecil apa namanya? Pisang Molin. molin. Iya. Ya, itu berapa? Kadang sekali makan 2. Habis makan kan Heeh. 2. Oke. Tapi kadang juga kalau lewat kan ambil lagi makan lagi kayak Ha-ha. itu. Jadi benar apa yang Ibu sampaikan tadi itu ya terkait dengan porsi makan Ibu menyusui lebih banyak dari biasanya. Iya. Jadi 1 porsi lebih banyak. Jadi kita bisa lihat di sini ya. Nah, untuk nasi atau makanan pokok tadi kan 6 porsi. Iya. Udah betul tuh Ibu. Jadi sekali makan 2 centong. Iya. Ya. Karena 1 porsi itu satu ikan 100 gram. 100 gram itu setara dengan 3/4 gelas. Jadi 1 centong itu kalau ukuran rumah tangganya berarti 100 gram setara. Berarti 2 centong ini ya. Iya. Untuk sekali makan itu sudah benar apa yang Bu lakukan. Habis itu sehari kan dibagi 3 kali waktu makan. Jadi mulai dari pagi, siang sama malam. Berarti sudah benar ya. 2 pagi, 2 siang, 2 malam. Tadi sudah benar juga apa yang Bu sampaikan. Jadi makanan pokok tadi itu selain dari nasi bisa diganti dengan kentang, umbi-umbian, jagung, itu bisa. Oke ya. Sudah masuk. Ini kita kasih bintang pertama. Jadi konsepnya atau makna dari PMBA ini adalah menu 4 bintang. Iya. Jadi kalau secara bahan makanannya makanan pokok ya kan. Yang kedua makanan hewani. Makanan hewani itu termasuk dari Ikan. protein Iya. hewani. Kemudian kacang-kacangan itu sudah masuk kategori protein nabati. Kemudian buah sayur itu termasuk sumber vitamin dan mineral ya kan. Nah itu kita tadi sudah masuk bintang pertama ya. Kemudian bintang kedua ada tadi itu protein hewani ya. Protein hewani sudah benar apa yang Ibu sampaikan, ikan.
Selain ikan ada daging, ada ayam, ada telur, boleh diganti dengan yang lain. Yang penting makan pangan lokal yang ada di rumah, yang tersedia di rumah, mudah dijangkau, dan atau yang di pasar ya, di warung juga boleh. Nah itu satu hari kebutuhan untuk ibu menyusui minimal 4 porsi. Ini untuk yang normal ya, 4 porsi ini. Satu porsinya satuannya 55 gram. Kayak contoh telur, berarti ya 1 butir 1 gitu. Misalnya karena ini 4 berarti saya bisa pagi 1 ekor ya, mungkin ya 1 ekor. Terus siangnya 2 telur, malamnya 1 ekor, itu boleh. Jadi hitungannya persatuan gitu ya. Boleh telur, boleh ikan. Sama juga kayak protein nabati ini, dari kacang-kacangan, bisa tahu tempe. Karena kan tahu tempe ini kan dari kacang-kacangan kan. Nah kemudian di sini ada kebutuhannya adalah 4 porsi yang harus dikonsumsi. Kenapa di sini tempe dan tahu berbeda? Ibu bisa jelaskan enggak? Kenapa ada 2 tahu dan 4 tahu? Sedangkan kan 4 karena di sini 2, ini 2. Kira-kira kenapa? Secara sekilas ya. Di sini artinya 1 tempe ya, 1 tempe setara dengan 2 potong tahu, 2 potong sedang. Jadi kalau di rumah ibu ada tahu, berarti yang harus dimakan berapa? 8 potong ya kan. Kalau ada tempe berarti 4 potong, itu 1 hari. Jadi pembagian waktunya terserah, boleh siangnya 2, boleh paginya 1, atau dibalik ya gitu. Setelah itu tadi sudah bintang ketiga ya. Nah sekarang bintang keempat. Bintang keempat itu apa? Ada sayur dan buah. Kita pertama bicara sayuran dulu. Sayuran itu minimal tadi setengah tadi itu yang ibu konsumsi setengah mangkok. Nah itu ditingkatkan lagi, paling enggak 1 mangkok kecil segini. Nah itu setara dengan 100 gram. Dan itu yang dihitung adalah seratnya, ampasnya aja. Kuahnya itu enggak dihitung. Jadi setiap kali makan diusahakan 1 mangkok. Nanti 1 mangkoknya lagi lebihannya mungkin bisa selingan 2 jam setelah makan utama gitu ya. Sama juga kayak buah. Nah buah ini 4 juga. Kalau pisang molen kan paling kecil karena kecil 25 gram toh. Jadi biar dia setara dengan 50 gram berarti 2 buah potong. Kalau pisang pongan besar, nah itu setara dengan 1 buah. Itu 4. Dan itu kalau buah ini dikonsumsi sebelum makan, itu anjurannya. Iya, kalau untuk konsumsi buah sebelum makan duduk, baru makan utama, seperti itu. Ini untuk porsi makan dan minum ibu menyusui ya. Kemudian terkait dengan minyak atau santan, minyak ini 6 porsi. Artinya 6 porsi itu bisalah setiap kali makan ada makanan atau lauknya yang digoreng, itu boleh. Makanan yang digoreng itu sudah ada minyaknya di dalam, karena kan terserap minyak kan. Ya, jadi untuk menambah energi itu bisa. Kalau ibu pengen buat teh misal boleh. Nah, berapa batasannya? 2 porsi. 2 porsi itu setara dengan, kalau 1 porsi kan 10 gram. Atau sendok makan, berarti dalam 1 hari ibu hanya boleh konsumsi 2 sendok makan gula. Kalau misalnya bikin teh ya, jadi tidak boleh lebih dari itu. Nah, kalau minyak 1 porsi itu 5 gram, jadi 1 sendok teh. Kalau minyak mah kita tidak usah ngitung karena di dalam makanan kalau kita ngolah itu sudah otomatis menyerap sendiri. Oke? Mungkin ada yang ditanyakan Bu terkait ini? Sudah jelas kayaknya. Sudah jelas ya. Kemudian saya ingin mengulangi yang terkait dengan ini ya. Ini kan kebetulan adiknya masih usia 2 bulan ya. Bisa kembali ke ASI ya Bu ya. Jadi susu formulanya di stop aja, kembali ke ASI. Jadi supaya untuk meningkatkan daya tahan tubuhnya, kemudian ini apa, bisa mengejar berat badannya, dan kebetulan juga normal, bagus sekali ya ini ya. Yang kemarin itu. Kemudian saya ingin menyinggung terkait dengan posisi menyusui. Jadi badannya bayi itu menghadap ke ibu, jadi nggak boleh ke atas. Jadi kalau ke atas nanti kan jadi ke atas bisa tersedak. Jadi dia nggak nyaman. Dimiringkan. Iya, dimiringkan kan, menghadap ke payudara ibu atau tubuh ibu. Kemudian dia 1 garis lurus. Sudah benar tadi 1 garis lurus. Jadi antara telinga, punggung sama kaki itu tegak lurus.
Kemudian sudah menghadap kan tadi kan. Nah, kemudian terkait dengan pelekatan lagi tadi itu areola yang hitam itu harusnya masuk semuanya ke dalam mulutnya bayi. Kemudian setelah itu bibirnya itu harus sampai keluar gitu ya. Dan pipinya sampai menghisap dalam gitu ya. Nah, susu formula sebaiknya di stop dulu, dilanjutkan ke ASI sampai 6 bulan gitu ya Bu ya. Nah, kemudian terkait dengan ASI awal dan ASI akhir. Nah, ASI awal tadi itu sudah benar Ibu. Jadi menyusuinya tadi itu tunggu bayinya sudah melepas puting baru dipindahkan. Artinya Ibu sudah melaksanakan ASI awal dan ASI akhir. Nah, ASI akhir ini bermanfaat untuk meningkatkan berat badan bayi karena di dalam ASI akhir mengandung lemak. Kan biasanya ada tuh ibu-ibu baru 5 menit pindah lagi. Nah, itu ASI akhirnya nggak dapat dia, makanya bisa jadi karena itu berat badannya nggak naik-naik. Dia kayak kadang aku pumping loh, kalau pertama pumping kan dia anunya itu kayak jadi nggak keruh. Betul. Tapi lama-lama jadi ASI pertama itu dia encer. Nah, itu bagus. Nah, tapi ASI akhir juga bagus, tidak boleh ditinggalkan karena di dalam ASI akhir kan dia kental tuh. Nah, itu lemaknya itu yang bagus untuk meningkatkan berat badan bayi. Jadi sudah benar apa yang Bu lakukan. Tunggu puting dilepaskan sama bayi baru dipindahkan gitu ya. Terus sudah benar juga 2 jam sekali menyusui atau mungkin tanda-tanda bayi lapar salah satunya menangis baru diberi ASI. Itu sudah benar. Jadi kan semakin banyak menyusui semakin bagus. Karena kan minimal 2 jam sekali gitu. Oke. Mungkin Ibu ada yang ingin ditanyakan? Sudah jelas kan? Sudah ya. Jadi nanti oh iya, satu lagi, Ibu jangan lupa menjaga kebersihan. Ya, kebersihan dari kalau menyusui cuci tangan dulu. Kemudian kalau Ibu juga kalau mau makan pasti menjaga peralatan makan ya sama. Iya, takutnya kan diare gitu ya. Jadi kalau anak misalnya sakit tetap disusui ya. Nanti obatnya diminum pakai air susu Ibu. Pernah lecet nggak putingnya? Yang pernah, yang pas hari pertama kan dia kuat betul ngisap. Pas masih di rumah sakit kami. Iya. Jadi kalau putingnya lecet ya itu tidak boleh disusui. Bukan, boleh disusui malah dianjurkan. Tapi untuk apa kan lecet tuh tidak boleh pakai salep. Enggak ada pokoknya ada pasti. Boleh dipakai air susu Ibu untuk diolesin. Aku sampai nangis-nangis kalau dia lagi susuin kan pokoknya sampai nangis-nangis aku. Jadi yang menyembuhkan itu air susu ibunya ya. Kalau misalnya ada keluhan apa nanti terkait dengan payudaranya bisa dikompres. Jadi bisa kalau air dingin itu fungsinya untuk membuat nyaman. Tapi kalau air hangat untuk biar lancar ASInya. Jadi kalau ada ASI untuk menyusui kan ada yang benjolan-benjolan ini. Itu untuk proses mengeluarkannya pakai air hangat itu. Tapi kalau di pumping itu cepat aku dulu pumping karena kan si adek kan kayak nggak sabaran. Oh iya, satu lagi ya terkait dengan botol. Nah, untuk misalnya Ibu disimpan di dalam freezer ya. Kalau di freezer aku pakai botol kaca. Ada betul. Ketika memberikan pada adiknya, bayinya pakai apa? Pakai botol plastik. Pakai botol plastik ya, pakai dot kan? Iya, dot. Pakai dot. Jadi sebenarnya yang benar adalah menggunakan cangkir. Jadi posisinya menghadap ke atas kan. Kalau menyusui kan menghadap ke payudara aja ke atas, tapi agak ke bawah supaya bisa turun. Nah, kalau habis minum turun ke pencernaannya kan agak miring gitu kan. Baru kasih cangkir. Cangkirnya yang tipis aja biar masuk mulut bayi gitu. Jadi lebih steril ke cangkir karena mudah dibersihkan. Kalau botol nah itu gampang takutnya dia. Adek gitu ya? Iya. Oke. Sudah Ibu, nanti saya akan ini lagi ya, monitoring lagi bagaimana kedepannya Ibu ya terkait dengan apa yang sudah saya sampaikan, mungkin bisa diterapkan di dalam kehidupan sehari-hari Ibu ya. Iya. Oke, sudah. Mungkin ada pertanyaan Ibu? Sudah jelas. Sudah jelas ya. Jadi bisa diingat semuanya ya. Oke, terima kasih atas kunjungannya. Saya pamit dulu. Terima kasih. Silakan dibawa lagi.